Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu jam waktu asyar ya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa telah memberikan nikmat hidayah, petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkah umur. Mudah-mudahan di sisa usia kita, kehidupan kita memberikan manfaat yang terbaik ya. Tentunya bagi untuk diri kita sendiri maupun bagi keluarga, orang lain, dan juga saudara yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Kemudian ketika kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Sahabat-sahabatku, ini saya tes ya, uji coba live. Mungkin sudah lama sekali saya tidak pernah live ya. Inilah tempat usaha saya untuk mengais rezeki sambil berdakwah ya, berdakwah menyampaikan suatu kebenaran Islam, suatu ajaran Islam, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Apapun itu pekerjaan saudara, niatkan bahwa suatu pekerjaan tersebut niatnya karena Allah, untuk mengharap keridhaan Allah, kemudian akan apa? Akan mendapatkan balasan insyaallah dari Allah, yaitu pahala. Jadi saya mengajak untuk sahabat-sahabatku, khususnya bagi teknisi ponsel ya, dan juga umumnya buat semuanya. Maka ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan dihadirkannya niat karena Allah, maka insya Allah begitu besar rasa takutnya kita kepada Allah, maka insya Allah jauh dari segala bentuk kecurangan. Mungkin itu ya. Dan selanjutnya misalnya pekerjaan sebagai keterikatan suatu perusahaan misalnya, bisa kita insya Allah sambil menyampaikan sesuatu ajaran Islam, terutama mengenai untuk pengibadahan diri karena Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan itu pun saya lakukan di tempat usaha saya, dan memaksimalkan mungkin untuk mengutamakan sholat ketika pada suatu panggilan sholat. Sebentar lagi ya, contohnya sholat asar misalnya, kita sedang bekerja dan pekerjaan itu bukan zarurah, artinya darurat kalau kita tinggal, sementara pekerjaan itu membawa mudarat yang besar, maka boleh kita lanjutkan pekerjaan itu. Namun ketika suatu pekerjaan tersebut tidak membawa mudarat, maka tinggalkan ya, kita kerjakan, maksimalkan sholat untuk tepat waktu, dan syukur-syukur bisa untuk melakukan sholat berjamaah bersama. Ya, untuk sahabat-sahabatku juga ya, khususnya di wilayah Tangerang misalnya, yang mau bersilaturahmi silahkan, monggo ke tempat usaha saya. Yang mungkin seprofesi ya sebagai teknisi ponsel, monggo silakan bersilaturahmi ya ke tempat saya. Insya Allah ya, kita di sini sharing ya, karena ilmu ketika kita tidak sampaikan, maka ada suatu menjadikan pertanggungjawaban nanti. Namun ketika kita sampaikan bahwa ilmu tersebut tidak melanggar aturan syariat, insya Allah akan menjadikan pahala nanti. Ya,
kejujuran yang diutamakan adalah sebagai teknisi ponsel ya. Dan jangan pernah memberikan sesuatu janji kepada konsumen. Agar apa? Agar tidak ada sesuatu kekecewaan di dalamnya, menyakiti hati perasaan orang lain. Seperti itu. Contoh misalnya ada seorang pelanggan atau konsumen ingin servis handphonenya, kemudian kita tanggapi sebagai tuser ya, tukang servis. Insya Allah bisa 3 hari ya. Ketika 3 hari sudah kita kerjakan, ternyata meleset dan orang tersebut sudah datang ke counter, namun pekerjaan handphone tadi belum selesai. Seperti itu. Alangkah baiknya kalau menurut saya kita sampaikan ya, insya Allah kita minta nomor handphonenya untuk konfirmasi ketika sudah perbaikan, sudah jadi misalnya, baru kita kabari silahkan handphone sudah jadi, sudah bisa diambil. Seperti itu. Kalaupun ada konsumen yang kurang kepercayaannya, kita jangan pernah takut. Sebagai teknisi ponsel jangan pernah takut kita. Jangan pernah takut kehilangan konsumen. Jangan pernah takut kehilangan rezeki. Namun kita lebih takut ketika pekerjaan kita ini dicabut oleh Allah suatu keberkahannya. Ya, seperti itu. Kalau Allah sudah gerakan hatinya untuk konsumen misalnya mengarah ke sini untuk membawa rezeki ke tempat usaha kita, maka semua udah digariskan sama Allah. Ya, kita tanggapi dengan baik, insya Allah. Di samping dengan pekerja, kita akan menambah persaudaraan juga. Jadi tidak saling tipu menipu di dalamnya ya. Mungkin itu saja karena waktu sebentar lagi sudah masuk asar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga mohon maaf, dan juga sekiranya ada yang ingin konsultasi atau sharing ya, kalau saya bilang ada kesempatan waktu ya kita bisa sharing melalui nomor handphone, khususnya kalau untuk bidang teknisi ya, 0896-291-257. Kemudian untuk sahabatku yang ingin konsultasi mengenai ruqyah misalnya, kita ingin sharing tentang ruqyah, silakan ke nomor 0852-8483-2333. Insya Allah kita akan menambah persaudaraan di dalamnya, dan kita tidak pernah tahu sama Allah kapanlah kita akan diakhirkan masa hidupnya. Namun yang lebih terpenting di sini, kita jalankan hidup ini semata-mata karena Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Dan pesan yang terakhir sangat penting sekali, ini sifatnya untuk umum ya, apalagi untuk pusar ya. Jauhi segala sesuatu bentuk usaha yang dimodalin ya dari hasil uang riba ya. Kenapa saya tekankan di sini? Ketika kita melakukan suatu usaha, diawali dari modal yang haram, mutlak haram, tidak ada tawar menawar, maka selamanya kita akan memakan rezeki yang haram ya, yang haram ya. Tidak ada ampun di dalamnya, terkecuali ketika sudah kita melakukan proses usaha ini, kemudian kita bertobat, mohon kepada Allah ampunan Allah, insya Allah dibersihkan rezeki kita. Itu saja karena azan sudah berkumandang. Mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.